Jadi kalau bisa saya simpulkan, ada beberapa hal yang sangat penting. Proses belajar daring atau e-learning ini adalah pilihan yang bagus, yang nyaman bagi sebuah organisasi pendidikan, pelatihan, maupun bagi individu yang akan melakukan pelatihan pada situasi tertentu. Misalnya, ada keinginan untuk mengajar kepada sejumlah orang yang berada di area yang sangat luas. Sekali lagi, ini contoh yang nyata yang saya lakukan. Saya sebagai pribadi ingin melakukan pengabdian masyarakat, ingin sharing mengenai pengetahuan yang sudah saya dapat dengan rekan-rekan pengajar, rekan-rekan pendidik, para guru. Namun, yang saya sampaikan ini ingin bisa dapat diterima oleh banyak orang di berbagai tempat. Maka tidak ada cara yang lebih bagus selain e-learning yang dilakukan. Kalau saya mengundang ke Bogor Bapak dan Ibu, belum tentu dapat, belum tentu bisa, karena banyak kendala. Nah, tapi dengan adanya e-learning ini, maka peserta yang jumlahnya lebih dari 500, ini berasal dari berbagai wilayah yang sangat jauh. Nah, kesimpulan berikutnya, belajar daring mandiri atau yang disebut dengan self-paced e-learning, ciri yang utamanya adalah peserta didik dapat belajar kapanpun materi bahan ajar sesuai dengan yang dia inginkan. Nah, tentu ini mengharuskan peserta anak didik harus memiliki akses kepada bahan-bahan ajar yang tersedia di internet. Jadi dia harus memiliki alat dan harus memiliki kemampuan dasar di dalam menggunakan internet dan komputer. Nah, kesimpulan yang kedua, belajar daring atau e-learning yang disebut dengan facilitated or instructor-led e-learning. Jadi, e-learning yang terpimpin, yang terarah, karena adanya instruktur. Nah, biasanya dilaksanakan pada waktu tertentu, mengintegrasikan antara belajar mandiri dengan kegiatan kolaboratif, misalnya diskusi atau group work. Nah, ini sangat cocok ya ketika ada keinginan kita ingin tatap muka, tapi juga ada belajar mandirinya. Nah, ini yang kita sebut dengan facilitated or instructor-led e-learning. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana saya menyampaikan materi melalui video conference, namun saya berada di waktu yang sama dengan Bapak dan Ibu yang sekalian. Nah, ini bisa kita sebut dengan facilitated or instructor-led e-learning. Yang berikutnya, proses belajar facilitated or instructor-led e-learning ini menggunakan tools komunikasi sehingga adanya proses komunikasi dua arah antara fasilitator dengan para peserta didik. Tentu banyak toolsnya, menggunakan WhatsApp, menggunakan video conference, berbagai aplikasi, Google Meet, banyak lagi yang bisa digunakan. Kita dapat mencari yang biayanya murah. Tools alat belajar daring ya yang berbentuk sinkronus, asinkronus maksud saya, mohon maaf, bisa berbentuk email atau WhatsApp group, salah satunya yang paling populer. Nah, sama juga dengan sinkronus. Biasa dia menggunakan chat atau audio conference. Nah, hanya saja bedanya sinkronus itu mendapatkan respon yang pada waktu yang sama. Berbeda dengan asinkronus. Nah, kesimpulan berikutnya yang sangat penting adalah baik belajar mandiri e-learning maupun belajar yang terarah, ini kegiatan dan juga isi dari bahan ajar, ini tentu yang sangat penting adalah
harus searah, harus mendukung kepada standar kualitas dari pelaksanaan proses belajar yang efektif tersebut. Nah, topik kali ini juga kita membahas pendekatan blended, di mana yang mengintegrasikan antara tradisional tatap muka dan dengan berbagai variasinya. Nah, kita masuk ke dalam blended saat ini, karena kita mengintegrasikan tatap muka, kemudian dengan kegiatan e-learning dengan Google Classroom. Nah, demikianlah Bapak dan Ibu sekalian, materi level pertama dari e-learning yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Selanjutnya, kita akan memasuki tahap praktikum, bagaimana mempraktekkan apa konsep dan teori yang sudah saya sampaikan. Selamat mengikuti pelatihan sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.